Baru-baru ini, saya membaca komentar di media sosial, di mana dalam komentar itu menyebutkan bahwa Partai Buruh hanya mengatasnamakan kaum buruh. Seakan-akan dengan komentar itu, Partai Buruh dinilai hanya sekedar memanfaatkan isu buruh demi kepentingan politik. Apakah benar seperti itu? Mari kita sama-sama menelisik kebenaran dari tuduhan tersebut dengan memahami fakta dan data yang ada. Pertama, kita perlu memahami sejarah pendirian dari Partai Buruh. Tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Buruh didirikan dan kemudian dihidupkan kembali atas dasar keprihatinan terhadap nasib buruh di tanah air yang semakin terpuruk akibat disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja bisa dikatakan sebagai kekalahan telak kaum buruh dari sisi politik, bahwa tidak ada satupun partai politik yang dengan sungguh-sungguh berdiri bersama kaum buruh. Pun Partai Buruh didirikan oleh buruh itu sendiri, bersama dengan elemen kelas pekerja yang lain, mulai dari serikat buruh, serikat petani, organisasi perempuan, nelayan, pemuda, mesin kota, dan lain sebagainya. Di partai ini, buruh tidak ngontrak, tetapi ini adalah rumahnya sendiri. Maksud saya, ini adalah partainya sendiri, yang dibangunnya sendiri dengan tenaga dan air mata. Jadi jelas, sejak awal Partai Buruh dihidupkan oleh kelas pekerja untuk mewakili suara kelas pekerja, menciptakan kebijakan yang pro terhadap kelas pekerja, serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat kecil yang selama ini terabaikan. Ini bisa dilihat dari 13 platform perjuangan Partai Buruh, juga tujuan Partai Buruh untuk mewujudkan negara sejahtera atau welfare state dengan 3 prinsipnya. 3 prinsip ini dilambangkan dalam logo Partai Buruh sebagai 3 rumpun padi yang terkandung makna pertama kesetaraan kesempatan, atau dengan kata lain, kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami. Yang kedua, distribusi kekayaan secara adil dan merata melalui jaminan sosial dan pro-subsidi. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Misalnya adalah jaminan asuransi pengangguran, di mana ketika buruh bekerja membayar pajak, maka ketika buruh tidak lagi bekerja atau menganggur, negara punya kewajiban untuk memberikan jaminan kepada mereka. Tuduhan yang menyebutkan bahwa Partai Buruh hanya mengatasnamakan buruh seringkali didasarkan pada asumsi bahwa partai politik pada umumnya hanya memikirkan kepentingan politik belaka. Namun hal itu berbeda dengan Partai Buruh. Sebagai bukti komitmen Partai Buruh kepada buruh, mari kita lihat beberapa kebijakan dan program yang telah diusung dan direalisasikan oleh Partai Buruh. Yang pertama, perjuangan melawan Omnibus Law. Sejak awal berdiri, Partai Buruh telah berkomitmen untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang nyata-nyata merugikan hak dan kepentingan kelas pekerja. Bukan hanya sekedar retorika, melainkan juga diwujudkan dalam membuat konsep, melakukan lobby, dan menggelar berbagai aksi. Bahkan, Partai Buruh adalah satu-satunya partai politik yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, pemberdayaan buruh. Partai Buruh tidak hanya memikirkan kesejahteraan buruh dari segi materi, tetapi juga pemberdayaan diri. Melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, buruh diajarkan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan mereka. Pelatihan ini banyak diselenggarakan oleh serikat buruh, serikat petani, dan berbagai organisasi rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung dari Partai Buruh. Yang ketiga, perlindungan dan pembelaan. Salah satu agenda utama yang diperjuangkan adalah perlindungan terhadap hak-hak buruh. Baik itu terkait dengan upah, jam kerja, kondisi tempat kerja, hingga hak atas cuti dan jaminan kesejahteraan lainnya. Untuk membantu permasalahan rakyat, Partai Buruh juga membentuk Posko Orange. Berbagai permasalahan seperti perburuhan, kesehatan, hingga pertanahan diadvokasi oleh Partai Buruh. Dan yang keempat, keterlibatan aktif Partai Buruh dalam memperjuangkan perubahan. Partai Buruh selalu memastikan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, suara buruh selalu didengar. Ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga soal pemberian hak bagi buruh untuk turut serta dalam proses demokrasi. Ini bisa dilihat dari berbagai aksi yang dilakukan Partai Buruh, termasuk di dalamnya dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terkait SIM agar berlaku seumur hidup, hingga menolak presidensial threshold. Sementara itu, melalui jam cash vote, Partai Buruh mengadvokasi rakyat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Partai Buruh juga melawan penggusuran dan membela buruh migran. Ini semua adalah bukti bahwa Partai Buruh berkontribusi nyata terhadap kaum buruh bukan hanya sekedar atas nama. Tentu saja, harus diakui Partai Buruh memiliki berbagai tantangan dan hambatan. Namun, mencapai perubahan memang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Justru disitulah letak komitmen Partai Buruh yang terus berjuang meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan. Partai Buruh didirikan dengan semangat perjuangan untuk buruh dan oleh buruh. Semoga kita semua dapat bersama-sama membangun negeri ini dengan semangat kerjasama dan saling menghargai. Partai Buruh berdiri di atas kaki kaum buruh. Di sini, buruh bukan sekedar atas nama, tetapi menjadi aktor utama. Jadi bagaimana? Apakah
Anda masih menganggap bahwa Partai Buruh hanya sekedar mengatasnamakan kaum buruh? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar ya.